Kita akan melanjutkan pembahasan Kristologi sekarang bagian yang ke-7. Kita akan membahas mengenai kebangkitan Kristus yang mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, kuasa setan, dan kuasa neraka. Ada 4 kuasa ya. Kuasa dosa, kuasa kematian, maut, kuasa setan, kuasa neraka. Keempat kuasa ini semua menakutkan. Ya, ada orang tidak takut dosa. Kalau orang tidak takut dosa, berarti orang itu belum dilahirkan kembali. Tapi orang Kristen sejati pasti takut dosa. Sama seperti Charles Spurgeon, ya, seorang pengkhotbah Baptis Reform. Itu pada abad yang ke-19, tahun 1800-an, dia mengatakan, saya tidak takut apapun. Yang paling saya takutkan adalah dosa. Ketika saya melihat dosa, saya langsung ambil langkah 1000. Saya akan langsung berlari secepat mungkin, katanya. Dosa sangat menakutkan, ya. Kematian sama, ya. Semua orang pasti takut mati, saudara. Saya pun walaupun pendeta menghadap kematian juga ya ada kekhawatiran. Tapi ketakutan saya lebih kepada bukan saya mati, tapi anak saya bagaimana, istri saya bagaimana, keluarga saya bagaimana, pelayanan bagaimana. Ya, saya belum rela ya meninggalkan semua, belum siap. Ya, waktu saya kena serangan jantung, sudah megap-megap ya orang bilang ya. Ini semua sudah kram-kram dadanya, ya, mata sudah berkunang-kunang. Yang saya pikirkan ini istri saya bagaimana ini ya. Apa yang saya tinggalkan ini? Anak-anak bagaimana? Pelayanan bagaimana? Ya, itu kalau saudara ketemu guru Injilian yang sekarang sudah kembali ke Sumba, tanya kepada dia, apa yang saya ngomong di situ? Pak, saya bilang, rekam suara saya. Ya, dia rekam 2 video, tapi itu nggak jadi diupload, saudara. Karena saya lihat wajah saya di video itu sangat pucat ya. Nggak jadi diupload, itu saya tidak tahu video itu di mana sekarang. Yang saya justru tekankan dalam video saya cuma 2 hal. Pertama, hati-hati dengan ajaran sesat, saya sebut beberapa nama. Ajaran sesat orang ini, orang ini, orang ini. Dan kedua, siapa percaya Yesus pasti selamat. Saya mati sekarang, pasti masuk surga. Ya. Jadi yang saya khawatirkan, yang saya tinggalkan, saudara. Yang saya betul-betul tidak siap. Ya, jadi orang takut mati, saya takut mati. Semua takut mati, saudara. Kuasa kematian. Kuasa setan. Nah, kalau yang bagi saya paling tidak menakutkan, yaitu kuasa setan. Ya, saya diganggu setan ulang-ulang, gak mempan itu. Ya, tapi yang menakutkan dari setan adalah pencobaannya. Maka jangan main-main. Itu sama dengan dosa. Kekuatannya sama dengan kuasa dosa. Tapi kalau ditakut-takuti dalam pengertian nanti tengah-tengah malam pas Muriwali keluar gelap-gelap ke kamar mandi lalu gitu, enggak takutlah saya ya. Ya, saya pernah dulu waktu masih sewa di Jalan Cilosari itu, rumah cukup besar, di belakangnya itu ada tempat gelap itu. Itu gelap sendiri itu di situ. Nggak tahu dibuat gudang itu sama yang punya rumah. Nah, anak-anak istri juga ada beberapa mahasiswa tinggal sama saya, semua liburan, hanya saya sendiri. Malam-malam jam 12 atau jam 11. Saya waktu itu sebelum saya sakit jantung memang mempunyai kebiasaan tidur jam 1, jam 12, jam 2. Tapi sekarang tidak lagi. Ya. Jam 12 malam, seperti bulu kuduk saya berdiri. Tiba-tiba ingat ada apa ini? Wah, jangan-jangan rumah ini ada penghuninya begitu ya. Padahal itu keyakinan yang sebetulnya konyol ya. Setan ya ada di mana-mana. Maksudnya bukan satu setan ada di mana-mana, bukan ya. Tapi karena setan itu banyak, maka setan yang banyak itu ada di mana-mana kan. Nah, ada apa? Semakin lama semakin bulu kuduk berdiri. Wah, ini kurang ajar ini, saya bilang. Lalu saya doa. Saya doa masih tetap, saudara. Mau tidur enggak bisa. Seperti ada yang gini. Gitu. Kurang ajar ini. Akhirnya saya pergi ke belakang itu, ke tempat paling gelap itu.
Tidak ada lampu yang merupakan gudang yang kalau malam-malam itu tempat mengerikan di sana. Saya berkata di situ, "Hei setan, ayo keluar sekarang. Kita berdua, saya sama kamu. Keluar sekarang." Setelah saya berkata itu, saya tunggu beberapa lama. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, saudara. Kemudian saya masuk lagi, saya berdoa, baru tidur nyenyak sampai pagi. Jadi kalau yang kayak gitu saya tidak takut. Tapi yang ditakutkan dari setan adalah pencobaannya itu. Jangan sombong. Setan bisa menjatuhkan siapa saja. Termasuk pendeta, termasuk orang rohani sangat baik sekalipun, setan bisa jatuhkan. Melalui apa? Pencobaannya, saudara. Jangan main-main. Lalu kuasa terakhir yang paling mengerikan. Kalau dosa, mengerikan betul. Kematian, mengerikan. Setan, mengerikan. Tapi yang paling mengerikan adalah apa? Kuasa neraka. Nah, itulah yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus bangkit dari kematian. Saya perlu menjelaskan satu hal sekarang, saudara, sebelum kita membahas satu persatu secara ringkas saja nanti mengenai kuasa kebangkitan Kristus yang mengalahkan dosa, kematian, setan, dan neraka, ya. Sekarang kita akan melihat mengenai kebangkitan Kristus. Ada banyak orang berkata, Yesus itu manusia yang diangkat jadi Allah. Karena Yesus adalah manusia yang diangkat jadi Allah, maka saudara lihat, kebangkitannya pun itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri katanya. Itu polemikus Islam itu kayak seperti Zuma, ya, dan yang lain-lain itu seperti Kainama, itu mengatakan, Yesus, lihat, dibangkitkan loh. Nah, ayat yang mereka biasa pakai apa? Misalnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Saya baca ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Dikatakan di situ, tetapi Allah, yaitu Bapa ya, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi Allah membangkitkan Yesus. Nah, ini membuktikan Yesus itu hanya manusia saja. Ya, Alkitab sendiri bilang dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Nah, inilah pembacaan yang tidak tuntas terhadap Alkitab. Ya. Ini sama sekali konyol, saudara ya. Karena kalau saudara teliti seluruh Alkitab secara keseluruhan, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah karya Allah Tritunggal. Maka Alkitab berkata, Bapa atau Allah membangkitkan Yesus. Tapi Alkitab juga berkata, Yesus bangkit sendiri. Dan Alkitab juga berkata, Roh Kudus membangkitkan Yesus. Ini membuktikan bahwa karya kebangkitan itu adalah karya Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Dalam ordo ekonomis, kita biasa dalam istilah teologi berkata, karya opera ad extra Allah. Karya Allah di luar dirinya. Itu selalu Bapa yang bekerja melalui Anak dan di dalam kuasa Roh Kudus. Saya sudah bahas ini dalam seri yang ketika bicara Kristus dan penciptaan dan lain sebagainya ya. Jadi Allah Bapa selalu bekerja melalui siapa? Anak atau firman. Dan semua yang dikerjakan Bapa terjadi melalui siapa? Allah Roh Kudus. Ya. Itu namanya prinsip opera ad extra daripada karya Allah Tritunggal. Itu berbeda dari opera ad intra. Kalau opera ad intra itu adalah karya Allah di dalam dirinya sendiri. Misalnya, Sang Firman diperanakan secara kekal oleh Bapa. Roh Kudus keluar secara kekal dari Bapa dan Anak. Ya, itu namanya opera ad intra.
intra, karya Allah di dalam dirinya sendiri. Kalau opera atau ekstra di luar diri, karya Allah di luar dirinya sendiri. Maka karya kebangkitan Kristus adalah karya opera ad extra daripada Tuhan Allah. Maka Alkitab berkata Allah Bapa membangkitkan Yesus. Ya, tapi Alkitab juga berkata Yesus itu bangkit sendiri. Dan Alkitab juga berkata Roh Kudus membangkitkan Yesus. Ya, mari kita lihat beberapa bagian Alkitab sekarang. Ya, biar kita tidak jadi bodoh ya dan mengatakan, Yesus hanya manusia saja. Karena Yesus hanya manusia saja, itu kadang-kadang cara mereka bicara mengolok-olok, mengejek-ejek begitu ya. Karena Yesus hanya manusia saja, maka dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Kristen menyembah manusia, penyembah berhala lah orang Kristen. Itulah kalau mereka berdebat, mengejek-ejek ya. Padahal mereka goblok luar biasa, bodoh luar biasa. Karena tidak membaca Alkitab secara keseluruhan, saudara. Nah, mari kita melihat sekarang apa yang dikatakan Alkitab. Kalau saudara memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24 tadi, saya sudah baca tadi ya. Di sana dikatakan Allah membangkitkan Yesus ya. Allah membangkitkan dia. Tapi jangan lupa Alkitab juga berbicara tentang Yesus itu bangkit sendiri. Di dalam firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi sebelum saya berkhotbah, misalnya Lukas 24 ayat yang ke-6 ya. Lukas 24 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, ia tidak ada di sini. Itu malaikat ya, yang ada di kuburan, yang sudah terbuka, yang sudah kosong ya. Malaikat berkata, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Berarti Yesus bangkit sendiri. Ya, tidak ada istilah dibangkitkan di sini, tapi ia telah bangkit. Nah, bagian-bagian Alkitab lain yang mengatakan bahwa Yesus bangkit itu, saudara bisa baca di dalam misalnya Lukas 18 ayat 33, 1 Tesalonika 4 ayat 14, 2 Timotius 2 ayat 8, 1 Petrus 1 ayat 3, Wahyu 1 ayat 5. Ya, dan masih ada bagian-bagian yang lain. Ya, bahwa Yesus itu bangkit, tidak dikatakan dibangkitkan, tapi bangkit. Berarti Yesus bangkit sendiri. Karena karya kebangkitan Allah Bapa terjadi melalui Sang Firman. Maka Firman itu ya di dalam natur manusianya bangkit sendiri. Karena dia adalah Sang Firman yang kekal di dalam natur Allahnya. Saudara. Tetapi Alkitab juga berkata kepada kita, selain Bapa membangkitkan Yesus, Alkitab juga selain Bapa membangkitkan Yesus dan Yesus bangkit sendiri, maka Alkitab juga berkata Roh Kudus membangkitkan dia. Mari kita membuka sekarang di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11 ya. Roma 8 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan. Dan jika roh dia ini Roh Kudus ya. Ya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi di sana roh dia, yaitu Roh Kudus, itu membangkitkan Yesus. Ya, jadi Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus menurut bagian Alkitab ini. Nah, apa ini tidak kontradiksi? Mana yang benar sih? Allah Bapa yang membangkitkan, atau Yesus bangkit sendiri,
atau Roh Kudus yang membangkitkan? Pikiran ini muncul kalau tidak memahami doktrin Tritunggal dengan benar. Kalau memisah-misahkan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau ketiganya adalah tiga pribadi terpisah, maka pertanyaan ini menjadi rasional. Siapa yang membangkitkan? Bapakah? Atau Yesus bangkit sendiri? Atau Roh Kudus? Mana yang benar? Pertanyaan ini hanya rasional, hanya beralasan kalau apa? Allah itu terpisah. Bapa terpisah dari anak, anak terpisah dari Roh Kudus. Tapi kalau hanya ada satu Allah, di dalam satu Allah itu ada tiga pribadi yang berbeda, maka pertanyaan ini menjadi irasional, tidak relevan untuk ditanyakan. Siapa membangkitkan Yesus? Allah Bapa berkarya. Itu sebab Alkitab berkata Allah membangkitkan. Siapa membangkitkan Yesus? Sang Firman juga berkarya, karena kebangkitan itu terjadi melalui Dia. Maka Sang Firman dalam kemanusiaannya bangkit sendiri. Maka Alkitab berkata, ia telah bangkit atau ia bangkit. Siapa membangkitkan Yesus? Roh Kudus. Karena karya kebangkitan Allah Bapa yang terjadi melalui Sang Firman itu terjadi di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Maka kebangkitan Kristus merupakan karya ketiga pribadi Allah Tritunggal. Bagi Bapa dikatakan dia membangkitkan Yesus. Bagi Yesus dikatakan ia bangkit sendiri. Dan bagi Roh Kudus dikatakan Roh Allah membangkitkan Yesus. Ini yang diajarkan Alkitab, saudara ya. Jadi jangan tertipu dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh ya, yang sama sekali tidak tuntas di dalam memahami Alkitab, dan kemudian berdasarkan ketidaktuntasan dalam memahami Alkitab lalu timbul pertanyaan-pertanyaan yang ngawur dan irasional ya. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Saya akan membahas secara ringkas saja, karena setelah ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Kebangkitan Kristus yang pertama-tama mengalahkan kuasa dosa. Tapi saudara mungkin bertanya, di khotbah-khotbah saya yang lalu, saya berkata bahwa ketaatan Kristus dari lahir sampai mati mengklaim hidup kekal. Maka Yesus mengalahkan kuasa dosa di sana. Tidak ada cacat, tidak ada dosa, tidak ada sesuatu kekurangan, kelemahan apapun. Secara metafisik ya, secara moral, juga secara pengetahuan. Metafisik, epistemologi, moral. Itu istilah filsafat, saudara ya. Metafisik itu bersangkut paut dengan Yesus di dalam dirinya sendiri. Ya, di dalam dirinya sendiri secara ontologis tidak berdosa sama sekali. Yesus di dalam pikirannya, di dalam epistemologinya, di dalam pengetahuannya tidak berdosa sama sekali. Kalau saudara masih banyak cacat-cacat pikiran. Betul ya? Istri saya ini jurusan matematika, tapi kadang-kadang kalau hitung-hitungan kalah sama saya. Tapi kalau pakai rumus-rumus, saya tidak ngerti apa-apa karena jurusan saya bukan matematika ya. Rumus ini, ya tahulah dia, lebih tahulah dia ya. Ya, masing-masing orang punya cacat pikiran ya. Saya kutip-kutip ayat Alkitab, kadang-kadang keliru juga. Kemudian saya dengar kembali, waduh, kurang ajar. Ya kurang ajar kepada diri sendiri ya. Ini tadi saya kutip ayat salah ini. Bisa salah saudara, pengetahuan kita bisa salah. Apalagi kalau bicara epistemologi, epistemologi itu bicara bagaimana pengetahuan itu dicapai. Ya, caranya sah atau tidak. Penalaran logisnya itu sah atau tidak. Ya, deduksi yang dibuat itu benar atau tidak. Misalnya, semua manusia pasti mati. Ya, semua manusia pasti mati ya. Muriwali adalah manusia. Kesimpulan logisnya apa? Semua manusia pasti mati. Pasti mati ya.
Muriwali adalah manusia. Kesimpulan logisnya apa? Muriwali pasti mati. Nah, kalau kesimpulannya Muriwali tidak mati, itu ada istilah bahasa Sumba itu njulu katanya. Njulu kamu nanti punya tanduk, tumbuh tandukmu. Itu biasanya anak-anak yang suka melawan orang tua ya. Ya, orang tua yang marah sekali. Ya, kamu nanti tidak mati kamu. Lawan orang tua kamu nggak akan mati. Nah, tumbuh tandukmu nanti kan. Gitu ya. Tapi semua manusia pasti mati, saudara. Nah, itu kesimpulan logis. Nah, apakah cara kita mendapatkan pengetahuan? Termasuk waktu kita menafsir Alkitab. Lalu membuat satu kesimpulan teologis. Benar atau tidak? Sering kita salah. Sering kita salah, saudara. Apalagi pengajar-pengajar sesat itu. Ya, salah semua. Tapi Yesus secara epistemologi tidak ada salah sama sekali. Dia secara pengetahuan tidak ada cacat sama sekali. Ya. Ketiga, secara moral. Aspek etika. Ya. Secara moral, Yesus sama sekali tidak berdosa. Tidak ada cacat moral sedikit pun. Tidak ada motif tidak beres. Tidak ada pikiran-pikiran yang rusak secara moral. Dan keinginan-keinginan, termasuk afeksi-afeksi yang salah secara moral. Nah, kita bersalah setiap saat. Kita bersalah setiap saat, saudara ya. Contoh sederhana sekali ya. Saya kira ada banyak pendeta sekarang. Ya. Saya kira ada banyak ya. Yang gila bola sampai bela-belain jam 2 malam gak tidur. Ya, sampai persiapan khotbahnya mungkin gak bagus. Ya, istri saya lihat saya tanggung jawab ya. Saya nonton yang jam 10. Tadi malam saya nonton Belanda sama Amerika ya. Karena unggulan saya adalah Belanda. Tapi setelah itu saya tidur ya. Saya nggak pernah bela-belain nonton jam 2 ya. Kan sekarang main jam 2 banyak ya. Ya seperti itu. Tapi ada saja mungkin pendeta-pendeta yang memang gila bola ya. Kemudian sampai persiapan khotbahnya itu amburadul ya. Hanya gara-gara nonton bola ya. Sampai hal-hal lain itu terbengkalai hanya gara-gara nonton bola. Nah, ini motifnya sudah salah ya. Motifnya sudah salah, saudara. Kita dalam banyak hal itu bisa menyeleweng. Maka perlu dipimpin oleh firman Tuhan. Tapi Yesus sama sekali tidak ada penyelewengan. Secara moral lurus, bersih. Saudara. Nah, maka saudara, Yesus itu menaklukkan kuasa dosa dengan ketaatannya dari lahir sampai mati. Tetapi kalau dia tidak bangkit dari kematian, semua penaklukan itu sia-sia. Tidak ada guna taat dari lahir sampai mati. Tapi setelah mati tidak bangkit lagi. Tidak ada guna dari lahir sampai mati. Tapi setelah mati tidak bangkit lagi. Tidak ada guna. Tetap dalam konteks ini. Kalau tidak bangkit. Tetap dalam konteks ini. Kalau tidak bangkit. Dia tidak menang atas dosa. Karena kemenangan atas dosa harus tuntas pada saat bangkit. Saudara paham ya? Jadi betul Yesus menaklukkan kuasa dosa dengan ketaatan dari lahir sampai mati. Dengan demikian dia mengklaim hidup kekal bagi kita. Orang-orang percaya kepada dia. Tetapi tanpa kebangkitan, maka penaklukan atas dosa melalui ketaatan dari lahir sampai mati tidak berguna sama sekali. Maka kekristenan sebetulnya yang merupakan senter. Jangan Natal, saudara. Natal semua bisa. Saya juga Natal kan. Saya Natal tanggal 2 Januari tahun 1972. Semua punya Natal ya. Saudara pernah lahir di dunia ini kan? Semua punya Natal. Nah, kalau kita hanya memperingati Natal, Yesus lahir tanpa kebangkitan, Natal sia-sia, tidak ada guna. Tanpa kebangkitan dari kematian, Natal inkarnasi tidak berguna sama sekali, saudara. Maka sebagai orang Kristen, jangan terlalu membesarkan Natal di atas Paskah, di atas
ya kebangkitan Kristus. Waktu kita memperingati hari Paskah, ya saudara ya. Harusnya dua-duanya sama-sama penting. Karena tanpa Natal tidak ada Paskah. Tetapi sebaliknya, tanpa Paskah, Natal menjadi sia-sia, saudara. Ya, jadi jelas ya, penaklukan Tuhan Yesus atas dosa itu dituntaskan dengan kebangkitannya. Maka ini adalah satu kekuatan yang sebetulnya juga dimiliki oleh orang-orang percaya. Kuasa Allah yang bisa mentransformasi kita dari dosa-dosa yang kita begitu gampang buat, sekarang kita tidak mau gampang lagi. Ya, kita harus lawan sekarang. Ya, masa diperbudak oleh dosa terus-menerus? Seperti bangsa Israel diperbudak 400 tahun di Mesir. Ya, diperbudak di sana. Tapi ada saatnya mereka dibebaskan oleh Tuhan. Perbudakan Mesir melambangkan perbudakan dosa. Ada saatnya mereka dibebaskan oleh Tuhan. Ya. Dan kekuasaan Firaun melambangkan kekuasaan setan. Ingat dua hal ini ya. Perbudakan Mesir terhadap Israel melambangkan perbudakan dosa. Dengan anugerahnya Tuhan keluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Sama juga kita orang percaya, dan anugerahnya Tuhan keluarkan kita dari perbudakan dosa. Dan kekuasaan Firaun itu melambangkan kekuasaan setan. Nah, saudara, ketika Kristus bangkit dari kematian, maka kuasa kebangkitannya itu juga ada pada kita. Karena Kristus berdiam dalam diri kita. Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Dan melalui Roh Kudus, Allah Tritunggal berdiam dalam diri kita. Maka kuasa kebangkitan Kristus itu berada pada kita. Dan inilah yang menjadi sesuatu kekuatan bagi kita untuk melawan dosa. Maka kalau orang Kristen, cara dia hidup waktu dia berdosa sama saja dengan orang tidak percaya, maka ini tanda tanya besar, saudara. Kuasa kebangkitan Kristus di mana yang mengalahkan dosa? Di mana, saudara? Kalau sama saja. Ada orang Kristen misalnya, jalan, lalu lihat HP. Ini ada HP. Ambil HP itu. Ya, kalau engkau orang Kristen sejati, engkau aktifkan HP itu. Tunggu nanti pemiliknya telepon atau WA. Ya, tapi kalau orang berdosa yang tidak takut Tuhan, kartunya dicabut, semua hal-hal yang bersangkutan dan pemilik dihapus semua, lalu dijual HP-nya atau dipakai sendiri. Ya. Mungkin casingnya diganti, ya, supaya tidak dikenal lagi. Jadi saudara, ini cara dunia, dan itu bagi dunia ini gampang ya, sesuatu yang wajar lah ya. Itu kan rezekimu lah, itu ambillah itu. Tapi itu bukan rezeki, saudara. Itu adalah satu kejahatan, ya. Itu adalah satu kejahatan, saudara. Nah, kalau orang Kristen masih hidup sama saja dengan dunia ini, maka kita tidak berbeda sama sekali. Kita tidak berbeda sama sekali. Maka saya tidak heran ketika orang Kristen tertentu jadi DPR, duduk di pemerintahan, dia korupsi, sekongkol untuk korupsi, untuk melakukan kejahatan-kejahatan, itu sama saja dengan orang-orang tidak percaya Tuhan Yesus. Karena kuasa kebangkitan Kristus yang mengalahkan dosa tidak hidup dalam kehidupannya. Saudara, kita harus bertobat ya. Kedua, kebangkitan Kristus mengalahkan kuasa kematian. Kuasa kematian. Tapi cilakanya setan sudah banyak tipu kita. Banyak orang tidak takut mati. Nanti kalau sudah mau mati baru takut. Ya, mungkin saudara tidak paham ini. Ya, banyak orang tidak takut mati kan? Tidak takut mati, saudara. Kalau sudah mau mati,
baru dia terkencing-kencing ketakutan. Buktinya apa? Manusia tidak takut mati. Itu ada teman dari Pak So. Kata Pak So, ini orang kalau pesan babi harus ada lemaknya. Katanya Pak So pasti tahu ya, orang itu. Harus ada lemaknya. Kalau tidak ada lemaknya, dia tidak mau, dia marah-marah. Misalnya bakmi ya. Bakmi babi. Pakai lemak, padahal umur sudah tua. Lebih tua dari saya. Saudara. Nah ini tidak takut mati kan? Saudara makan kayak gitu setiap hari. Rawon. Padang, masakan Padang. Itu teman saya orang Padang, hamba Tuhan. Ya, orang Padang hamba Tuhan, pendeta. Ya jarang-jarang orang Padang jadi pendeta ya. Puji Tuhan ya, ada orang Padang jadi pendeta. Ya, Padang kalau bukan Islam, bukan Padang ya, sama dengan Madura. Kalau bukan Islam, bukan Madura begitu ya. Tapi ada orang Padang pendeta. Kami ketemu di Jakarta. Dia bilang apa sama saya? Pak Pendeta, kami orang Padang, kalau masakan itu tidak lezat katanya, kami tidak mau makan. Masakan harus lezat, baru itu Padang katanya. Wah saudara, saudara makan Padang tiap hari ya, tiap hari. Tidak berapa lama kolesterol naik, darah tinggi, serangan jantung, stroke. Tapi makannya enak, tidak takut mati kan? Begitu mau mati baru ketakutan. Itu ciri khas manusia. Ini tipuan setan, saudara. Oh, tidak usah takut mati. Kan semua manusia pasti mati. Makanlah, minumlah, nikmatilah kesenangan lidah. Ya. Itu saudara saya itu, famili saya, sepupu saya bilang gini. Yang paling diinginkan orang dunia kenikmatan hanya dua katanya. Kenikmatan lidah dan kenikmatan seks. Itu yang dia cari. Yang orang dunia ini cari itu saudara. Cari makanan enak di mana? Setelah itu cari pelacur. Ya, tapi ini bukan diskriminasi, perempuan cari laki-laki lain juga, iya. Betul ya, saudara ya? Ya. Nah, saudara, orang tidak takut mati ya. Cari kenikmatan tidak takut mati. Pas mau mati baru setengah mati. Terkencing-kencing ketakutan. Nah, ini cara setan menipu. Tapi bagi orang percaya, kematian tidak boleh menjadi sesuatu yang terlalu mengerikan. Kalau saya pribadi saudara, saya hanya nggak siap saja. Karena masih ada yang saya mau kerjakan, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab pelayanan, masih ada proyek ini, proyek itu. Tuhan, saya belum siap mati, saya bilang. Maka Tuhan baik sekali ya, belum mati saya. Saudara. Yang paling menakutkan itu kalau saya. Yang saya tinggalkan ini bagaimana? Apa? Ya, tapi kalau pekerjaan sudah selesai, ya apa boleh buat ya? Ya harus mati. Semua orang kan pasti mati. Ya, kita masuk ke dalam kemuliaan surgawi, itu rohnya atau jiwanya. Nanti tunggu Tuhan Yesus datang kali yang kedua, tubuhnya dibangkitkan, dipersatukan kembali dengan rohnya, menjadi manusia yang utuh, manusia yang dipermuliakan, dipersiapkan untuk langit dan bumi yang baru. Saudara, jadi saudara, tidak boleh menjadi sesuatu yang terlalu menakutkan bagi orang Kristen. Karena Yesus sudah mengalahkan kuasa kematian. Bagaimana cara Yesus mengalahkan? Bukan sekedar bangkit, saudara. Kalau sekedar bangkit dari kematian, ada banyak orang-orang yang sudah bangkit sebelum Yesus. Ya, di dalam perjanjian lama, Elia pernah bangkitkan orang mati ya. Elisa pernah. Bahkan tulang-tulang Elisa pernah membangkitkan orang mati. Saudara tahu cerita ini? Orang Israel diserang gerombolan Aram. Saudara kalau baca Alkitab banyak kekayaan kisah-kisah sebetulnya menumbuhkan iman. Ya, tapi kita orang Kristen terlalu malas baca Alkitab kan. Ya, ada satu kisah di Alkitab. Gerombolan Aram serang Israel. Lalu pada saat itu ada orang Israel pikul mayat. Mau dibawa ke kuburan, dan kuburan orang Israel bukan kayak kita. Ya, digali, masukkan ke tanah, ditimbun.
itu pakai gua, pakai liang-liang, lalu ditutup dengan batu. Nah, orang-orang ini bawa. Begitu mereka masuk ke liang kuburan, datang gerombolan Aram. Mereka lari ketakutan. Mayatnya dibuang, saudara. Begitu mayat itu dibuang, mayat itu menyentuh tulang Elisa. Tulang Nabi Elisa yang ada di situ, di kuburan itu. Langsung mayat itu bangkit berdiri dan hidup lagi. Ya, jadi orang perjanjian lama ada yang bangkit. Selama Tuhan Yesus bekerja, dia membangkitkan beberapa orang mati ya. Termasuk yang sangat terkenal Lazarus. Sudah 4 hari berbau di kuburan. Tapi Yesus bangkitkan. Jadi yang bangkit dari kematian itu banyak. Tapi mereka bangkit untuk mati lagi. Tidak hidup selama-lamanya. Mereka bangkit mati lagi. Tapi kebangkitan Yesus berbeda. Yesus bangkit, tidak mati lagi. Maka Pak Kishak yang berkhotbah beberapa bulan lalu di sini, di mimbar ini, dia berkata, kebangkitan Yesus itu menembus kematian. Berjalan lurus, menembus kematian. Kalau kebangkitan, orang-orang yang dibangkitkan di dalam perjanjian lama, maupun perjanjian baru. Mereka mati lagi, tidak menembus kematian. Tapi kebangkitan Kristus menembus kematian. Maka saudara, kematian takluk oleh Kristus. Dia bangkit dan kemanusiaan Kristus hidup selama-lamanya. Tidak bisa dipisah dengan kealahannya. Dua natur yang berbeda, bersatu dalam satu pribadi, logos, tidak dapat bercampur, tidak dapat berubah, tidak dapat dipisah, tidak dapat dibagi. Itulah kemenangan Tuhan kita. Ya, mengalahkan kuasa kematian. Maka kematian tidak boleh menjadi sesuatu yang terlalu menakutkan. Lalu juga kebangkitannya menang atas kuasa setan. Ya. Akhir-akhir ini ramai bicara roh jahat ya, unclean spirit. Itu katanya Daniel Mananta ya. Ada unclean spirit di dalam patung yang disembah. Konyolnya orang Kristen mana yang sembah patung ya? Ada enggak orang Kristen yang sembah patung? Saudara jangan salah lo ya. Memang di gereja Katolik itu ada patung. Tapi mereka bukan sembah patung di situ, saudara. Ya, orang Katolik marah nanti kalau saudara bilang Katolik sembah patung. Ya, saya dulu pikir begitu juga ya. Ya, tetapi kalau Katolik memberikan penghormatan terhadap Maria, seolah-olah itu adalah setara atau seolah-olah itu seperti disembah. Memang saya lihat sendiri di gereja Katolik seperti itu. Bahkan ada doa Maria, salam Maria kan, saudara. Ya. Bahkan Maria bisa jadi perantara. Untuk minta kepada Yesus, kalau minta lewat ibunya, akan lebih bagus, lebih efektif. Kira-kira seperti itu, saudara. Tapi kalau dikatakan sembah patung, nggak ada sembah patung. Katolik saja juga nggak sembah patung. Entah teori dari mana Daniel Mananta ini mengatakan patung yang disembah. Orang Kristen mana sih yang sembah patung? Nggak ada. Nah, kelihatannya memang dia dipengaruhi oleh Abdul Somad itu. Si Ustadz Abdul Somad. Ya. Ustadz Abdul Somad yang taunya cuma bikin-bikin pernyataan, tapi ditantang debat nggak berani. Ya, kalau dia mau debat, saya mau debat sama dia. Ya, dia kan lulusan luar negeri juga katanya itu. Nggak tahu universitas mana di luar negeri sana, di Arab sana. Ya, jadi di dalam salib atau patung salib itu ada jin kafir. Nah, ini yang saya kira mempengaruhi Daniel Mananta sehingga dia beranggapan seolah-olah
orang Kristen menyembah patung. Padahal orang Kristen tidak sembah patung. Dan dia berkata, di dalam patung yang disembah itu ada roh jahat. Mungkin kalau patung itu disembah oleh jutaan orang, bisa jadi roh jahat bertahta di sana ya. Mungkin roh jahat yang kelasnya sudah ya di atas kolonel ya, brigadir jenderal ya, atau mayor jenderal, letnan jenderal, atau bahkan jenderal. Ya, kalau jenderal sudah Lucifer sendiri kan, si iblis, si setan itu kan. Ya, bisa jadi ya. Ya, bisa jadi ya. Tapi saya tidak percaya kalau setan itu hanya tinggal di patung. Itu setan idiot itu. Setan paling bodoh. Karena setan itu cari manusia untuk dirasuk. Kalau nggak bisa dirasuk, seperti orang Kristen nggak bisa dirasuk. Untuk ditipu. Jadi dia ikut terus saudara. Saudara tidak lihat dia. Jangan meremehkan saudara. Saudara tidak lihat kan? Di belakang saya ini saudara kan tidak lihat. Ada roh setan apa di sini? Lalu nanti mulai kacaukan pikiran saya. Khotbah jadi ngaco. Khotbah jadi tidak beraturan. Bisa jadi. Lalu nanti saya pergi tidur, dia mulai, jangan tidur dulu. Jangan tidur dulu, bangun dulu. Ya, lalu mulai aneh-aneh kan. Ya, atau waktu baca buku. Nah, baca ini. Bagus ini buku. Kita kira kita hanya sendiri kan baca buku. Wah, baca buku. Lama-lama mulai tertarik. Bagus juga ini pemikiran orang ini ya. Lama-lama padahal buku itu mulai perlahan-lahan menyelewengkan iman kita. Ya, perlahan-lahan menyelewengkan iman. Saudara tidak tahu kalau setan ada di balik itu. Dia mulai arahkan saudara. Ya. Nah, itu setan yang jenius. Kalau setan goblok-goblok itu ya tinggal di kuburan, tinggal di pohon beringin. Sore-sore nanti matahari tenggelam. Ya, dia mulai keluar. Ya. Datanglah si Richard. Ya. Langsung Richard, kalau bukan pingsan, lari terbirit-birit. Nah, pertanyaan saya, kalau Richard sudah pingsan, dia mau mencobai siapa lagi? Ya habis kan? Atau kalau sudah lari, ya habis dia. Ini setan idiot. Kalau setan pintar cari pendeta. Cari orang Kristen yang rajin saat teduh setiap hari. Ya, cari orang Kristen yang rajin baca Alkitab. Tapi kalau orang Kristen ngaku Kristen tapi suka ke night club, setan tidak perlu cari dia. Sudah jadi teman, ya. Ya, kamu ke night club kayak kamu main judi kayak kamu apa, ya, kamu pergi bunuh orang, nggak peduli saya. Silakan jalan. Tapi kalau orang pagi-pagi saat teduh, bangun pagi, padahal tidur dari jam 9 kan. Tidur dari jam 9 itu kalau orang dewasa itu sudah, kesorean itu kan. Ya, orang dewasa tidur jam 9 itu kesorean saudara. Bangun pagi jam 5, coba hitung jam 9 sampai jam 5. Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 8 jam tidur. Itu sangat lama saudara. Bangunlah jam 5, matanya masih ini, baru cuci muka, kinclong matanya, lihat Alkitab. Baru baca 1-2 menit, sudah angop-angop. Sudah ngantuk. Kemudian buyar semua renungannya. Mau doa pun hanya tinggal doa 2-3 menit, pergi tidur lagi. Jangan kira itu hanya kemalasan biasa, saudara. Bisa jadi setan bekerja di dalam. Pokoknya setan itu tidak mau orang Kristen dekat-dekat dengan Tuhan. Nggak mau dekat dengan Alkitab. Tidak mau dengar khotbah yang seperti ini. Maka kalau dengar khotbah saya, saudara tidur, ngantuk, kita tahu apa artinya. Ya saudara jangan tersinggung ya. Ya, saudara dengar firman kebenaran dikhotbahkan dari mimbar begini. Tapi sambil angop-angop, ngantuk-ngantuk, ya. Kita tahu apa maksudnya. Ya. Jadi setan itu saudara licik. Ya, tapi jangan lupa. Yesus Kristus sudah mengkanvaskan setan berkali-kali. Yang paling terkenal di mana? Pencobaan di padang gurun. 3 kali mencobai. 3 kali dihancurkan. Pencobaannya gagal total. Ya. Ada satu sinetron lucu dulu ya, yang tuyul-tuyul itu kan. Saudara tahu itu yang gagal maning itu ya. Yang
bikin bom ternyata dia sendiri yang kobong gitu ya, hitam semua gitu ya. Itu apa? Tuyul dan bayul? Bukan ya. Melawan Kristus, tidak pernah menang. Sampai Yesus mati di atas kayu salib, setan kalah. Yesus bangkit, sempurnalah kekalahan setan. Maka saudara, saya mau berkata, kalau saudara takut setan, sama seperti orang-orang di dunia ini takut setan lewat kuburan, takut apa-apa, takut tidur sendiri, takut, saudara harus bertobat. Saudara nggak punya Kristus dalam diri saudara. Bertobat. Ya. Bertobat saudara. Nggak perlu takut setan dan cara seperti itu. Tapi kalau berjaga-jaga terhadap pencobaan setan, ini yang penting sekali. Karena setan licik sekali, sangat-sangat menakutkan pencobaannya. Sangat-sangat licik. Umur setan sudah berapa ribu tahun? Ribuan tahun. Dan selama ribuan tahun, sangat-sangat berpengalaman mencobai. Bahkan mencobai Tuhan Yesus walaupun gagal. Tapi mencobai manusia, lebih banyak suksesnya daripada gagalnya setan itu. Saudara, jadi jangan anggap remeh setan. Berjaga-jaga selalu. Dia ada. Di dekat saudara ada dia. Cari waktu untuk menjatuhkan saudara. Untuk menghancurkan saudara. Tetapi sebagai orang Kristen, jangan lupa. Yesus sudah mengalahkan kuasa setan dengan cara paling sempurna, paling total, paling paling baik ya, paling excellent, dan setan sudah kalah total. Maka dengan demikian kuasa Kristus pun ada di dalam diri kita yang percaya kepada Dia, dan ini memberikan keberanian kepada kita untuk melawan setan, saudara. Jangan jadi orang Kristen level rendah ya. Level rendah tahu ya. Yang bertempur hanya usir setan. Itu orang Kristen level rendah. Inilah yang takut ke kuburan nanti. Takut lihat hantu. Ada tidak yang takut lihat hantu? Kalau takut lihat hantu, Anda Kristen level rendah berarti. Yang senangannya nanti tengking-tengking setan, ya, usir-usir setan. Tapi sambil dia sendiri ketakutan. Ada satu video, itu bertahun-tahun lalu saya lihat, seorang pendeta mengusir setan. Dia sedang khotbah, tiba-tiba jemaat duduk paling depan, badannya besar, gempal badannya. Maju ke depan, matanya menyala, merah, mau serang pendeta. Lalu pendeta itu bilang, dalam nama Yesus pergi, dalam nama Yesus pergi. Tapi orang itu tetap maju, matanya merah. Setannya seperti kesurupan sendiri. Sambil mundur, dia bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi sambil mundur, saudara. Ini pendeta kok usir setan kok begitu ya. Masa nama Yesus kalah sama setan? Ada banyak orang berkecimpung. Ya, terus hanya pikir masalah usir setan, lihat setan, usir setan. Ya, ini konyol sekali saudara. Kita tidak dipanggil untuk urus setan. Ada tidak perintah Tuhan di Alkitab untuk urus setan? Urus tengking setan. Ada yang lebih konyol. Mari kita berperang melawan roh-roh teritorial. Kalau di Malang ini ada roh apa ya? Mungkin roh Kendedes gitu ya. Di Tuban ada roh Ronggolawe gitu ya. Di mana-mana begitu ya. Mari kita berperang dengan roh-roh teritorial. Lalu berdoa semalam untuk pergi di bawah pohon beringin, tengking sana, tengking sini. Ini orang Kristen paling bodoh. Orang Kristen paling bodoh. Melakukan hal yang paling bodoh. Berhenti tengking setan, saudara. Tidak ada guna itu. Kecuali dia frontal mengganggu. Nah, kalau saya bikin kebaktian, dia frontal mengganggu. Hei Muriwali, berhenti kamu. Kamu yang berhenti. Enyah dari sini. Nah, itu baru. Betul ya? Dalam nama Yesus, pergi kamu. Tapi setan diam-diam saja. Engkau pergi ke pohon beringin, ke kuburan, tengking sana, tengking sini. Pekerjaan paling bodoh. Dan banyak orang Kristen bodoh sekali. Nah, cara melawan setan itu apa? Engkau berada dalam kebenaran.
baca Alkitab, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehidupan doa yang baik, berjuang untuk hidup benar, hidup bersama Tuhan. Itu cara melawan setan paling efektif. Bukan tengking-tengking setan, saudara. Ya, kalau saudara membaca Alkitab pun, Tuhan Yesus menengking setan juga tidak banyak-banyak kan? Betul ya? Paulus menengking setan berapa banyak? Petrus menengking setan berapa banyak? Tidak banyak-banyak kan? Lebih banyak pengajaran. Lebih banyak pemberitaan Injil. Itu cara efektif mengusir setan, saudara. Jadi, saudara, Yesus sudah mengalahkan kuasa setan. Jangan jadi orang level rendah yang takut setan, yang urus cuma tengking-tengking setan. Tapi orang Kristen yang level lebih bagus. Yang sadar pencobaan setan itu sangat-sangat berbahaya. Maka berjaga-jaga setiap saat dengan firman. Hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam firman Tuhan. Ya. Terakhir sekali, kebangkitan Kristus mengalahkan kuasa neraka. Saya kira saya tidak berpanjang lebar mengenai hal ini, karena kita sudah membahas itu minggu lalu. Bagaimana Yesus memikul kuasa neraka untuk kita. Dan puncaknya ketika dia berteriak apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus memikul murka Allah karena dosa-dosa kita. Dan oleh karenanya, ketika Yesus bangkit, dia mematahkan, mengalahkan secara mutlak kuasa neraka. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, tidak akan dihukum lagi. Dia berada dalam hidup sejati, hidup kekal, yang benar-benar merdeka. Jika anak memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Tidak ada lagi kuasa neraka, saudara. Maka orang Kristen tidak usah takut neraka, ya. Kalau mati aku takut neraka. Kalau engkau takut neraka, membuktikan engkau belum dilahirkan kembali, belum menjadi orang Kristen sejati. Ya. Perlu mendengar berita Injil lagi, supaya engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya engkau memiliki kepastian keselamatan, bahwa mati kapanpun, hari ini, besok, kapanpun, pasti bersama-sama dengan Kristus di surga. Sama seperti seorang penjahat yang bertobat, ketika bertanya, Yesus ingatlah akan aku, jikalau engkau datang dalam kemuliaan-Mu. Tapi Yesus berkata apa? Bukan nanti, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Langsung, saudara. Kita bukan ke purgatori, ya, bukan ke limbus infatum, bukan ke limbus patrum, ya, langsung bersama-sama Kristus di surga. Jiwanya atau rohnya, tubuhnya dikubur. Nanti kalau sudah Yesus datang kali yang kedua, dibangkitkan, bersatu kembali dengan jiwanya, disempurnakan, hidup selama-lamanya di bumi ini, tetapi yang sudah dilahirkan kembali tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa penderitaan, tanpa air mata. Itu pengharapan Kristen. Berbahagialah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan tidak menolak Dia. Tetapi cilakalah mereka yang menghina, menolak, dan mengejek-ejek Dia. Karena tidak ada bagian bagi mereka di dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu bersyukur, selalu berterima kasih. Karena kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sudah mengalahkan kuasa dosa, kuasa kematian, kuasa setan, dan kuasa neraka.
Puji Tuhan. Tolonglah kami untuk hidup dalam sukacita ini. Sukacita dan semangat kebangkitan Kristus. Dan persiapkan kami untuk memperingati Natal tahun ini. Biarlah kami juga bersukacita. Karena tanpa Natal tidak ada kebangkitan. Dan tanpa kebangkitan Natal sia-sia. Tolonglah kami ya Bapa, berkati kami. Sekarang kami akan menghadap meja perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami. Dan boleh bersekutu bersama-sama kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.